ketika berabad-abad yang lalu berdiri kokoh bangunan kerajaan dengan dinding-dinding bata merahnya yang mengelilingi seluruh kawasan kerajaan. Gerbangnya merupakan pintu-pintu besar dari besi yang terukir. Wilayahnya yang membentang hingga seantero Nusantara mengukuhkan panji merah putihnya menjadi satu bernama Majapahit. Kala itu Majapahit sedang dipimpin oleh seorang raja yang muda dan hebat, Raja Hayam Wuruk, dengan didampingi patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah seorang raja yang bijak dalam memimpin. Dengan tangan besinya, Majapahit dapat mencapai puncak kedikdayaan. Wilayahnya yang luas dan makmur, dengan tanah dan sawahnya yang subur, serta kerajaannya yang masyhur hingga negeri seberang. Perjayaan itu juga berkat perjuangan Gajah Mada dengan amuki palapanya yang senantiasa mengalir dalam urat nadinya. Hingga suatu ketika di dalam kerajaan nampak Hayam Wuruk yang tengah duduk di atas singgasana besar. Mahkota berlapis emas berkilau di atas kepalanya. Tak seperti biasanya, Hayam Wuruk nampak merenungi suatu hal. Melihat hal tersebut, sang penasihat kerajaan menghampiri dan bertanya, "Wahai yang mulia, ada apa gerangan engkau nampak begitu gelisah? Adakah suatu hal yang dapat hamba bantu?" Tanya sang penasihat kerajaan. Hayam Wuruk pun menjelaskan bahwa dirinya ingin segera memiliki seorang pendamping hidup. Dari Malayu hingga ujung timur telah berhasil kutundukkan, tapi tak seorang gadis pun yang berhasil kutaklukkan, ucap Hayam Wuruk. Berhari-hari Hayam Wuruk mencoba mencari seorang wanita yang sesuai untuk menjadi istrinya. Lalu terdengar sayup-sayup kabar yang mengatakan bahwa ada gadis jelita dari suatu kerajaan di tanah Pasundan. Mendengar kabar tersebut, Hayam Wuruk dibuat penasaran dengan gadis yang selalu dibicarakan oleh banyak orang. "Hei penasehat, siapakah nama gadis jelita yang selalu dibicarakan banyak orang itu?" tanya Hayam Wuruk kepada penasihat kerajaan. Gadis itu adalah Diah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Raja Kerajaan Sunda, tuanku, jawab penasihat kerajaan. Hayam Wuruk kemudian memanggil pelukis ternama kerajaan, Sunggi Prabangkara. "Wahai Prabangkara, pergilah kau ke tanah Sunda. Tunjukkanlah padaku paras putih
putri yang jelita itu. Dan sampaikanlah salamku pada raja di sana. Utus Hayam Wuruk. Keesokan harinya, Sungging Prabangkara beserta rombongan kerajaan memulai perjalanan menuju kerajaan Sunda di wilayah Jawa bagian barat. Sesampainya di sana, Sungging Prabangkara pun menyampaikan pesan Hayam Wuruk kepada Prabu Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda. Ia pun memohon izin untuk melukis Dyah Pitaloka sesuai perintah Hayam Wuruk. Wahai yang mulia, bila engkau berkenan, izinkanlah saya untuk melukis paras cantik Tuan Putri Dyah Pitaloka, ucap Prabangkara kepada Prabu Linggabuana. Hahaha, silahkan saja, lukislah putriku yang cantik seperti halnya dirinya, jawab Prabu Linggabuana yang merasa tersanjung. Selang beberapa hari, Sungging Prabangkara pun kembali ke Majapahit dengan membawa lukisan seorang gadis. Terlihat betapa cantiknya paras gadis itu, betapa anggun gayanya. Melihat lukisan itu, Hayam Wuruk sangat senang dan mengagumi kecantikan Dyah Pitaloka. Dirinya semakin yakin untuk segera menikahi putri kerajaan Sunda tersebut. Hayam Wuruk segera memerintahkan utusannya untuk menyampaikan iktikat baiknya meminang Dyah Pitaloka. Sampaikanlah niat tulus hatiku untuk memperistri Pitaloka dan undanglah mereka untuk datang ke Majapahit, utus Hayam Wuruk. Kemudian berangkatlah utusan kerajaan beserta rombongan dengan membawa kain dan barang berharga sebagai hadiah untuk Dyah Pitaloka. Sesampainya di sana, utusan kerajaan segera menyampaikan pesan Hayam Wuruk kepada Prabu Linggabuana. Bagaimana bisa seorang putri mendatangi seorang pangeran untuk memenuhi lamarannya? Ucap Prabu Linggabuana dengan sedikit kesal. Prabu Linggabuana menganggap seharusnya seorang pangeranlah yang menghampiri putrinya. Tapi penasihat kerajaan Sunda berusaha meyakinkan sang Prabu untuk bersedia memenuhi lamaran Hayam Wuruk. Baiklah, demi hubungan baik antara Pasundan dan Majapahit, aku rela mengantarkan putriku untuk datang ke Majapahit, ucap Prabu Linggabuana memenuhi permintaan utusan kerajaan. Kemudian beberapa hari berikutnya berangkatlah Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka menuju Majapahit. Pasukan kerajaan Sunda turut mengiringi
Perjalanan jauh yang akan memakan waktu berhari-hari itu. Mereka berjalan berbondong-bondong dengan membawa segala kebutuhan dan hadiah-hadiah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Siang berganti malam, hujan berganti panas, hingga hari berganti minggu. Perjalanan panjang itu akhirnya mengantarkan mereka kepada suatu tempat di bagian barat ibu kota Majapahit. Pesanggerahan Bubat namanya. Di sana mereka telah disambut oleh beberapa pelayan kerajaan Majapahit yang telah menanti Prabu Linggabuana beserta rombongannya. Gajah Mada